Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Daa dengan NIM 2102085020113 kelas PKK 01. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah memberikan tugas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas perkembangan peserta didik dengan judul berhenti kuliah karena mempunyai penyakit yang serius. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan penyakit serius seperti apa sih yang dimaksud di judul tersebut. Di sini penyakit serius yang saya maksud yaitu penyakit depresi yang dapat memberhentikan perkuliahan mahasiswa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga tidak terjadi pada diri kita. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Depresi yang dibiarkan terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Beberapa ahli menyebutkan bahwa arti depresi adalah suatu gangguan kejiwaan pada seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang menyakitkan, misalnya seperti sakit hati yang sangat mendalam, perasaan bersalah, trauma psikis, dan rasa inferior. Depresi dapat berawal dari stres yang tidak ditangani dengan baik sehingga dapat mengalami depresi itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama, depresi menurut para ahli. Di sini saya mengambil ada 3, yaitu menurut Kaplan, Kartono, dan Kusmanto. Kemudian yang kedua, gejala depresi, yang mana gejala depresi ini terdiri dari 4. Saya ambil yaitu kondisi emosional berubah, motivasi berubah, perubahan pada kognitif, dan perubahan pada motorik. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab depresi, yang di dalamnya menjelaskan mengenai faktor depresi apa saja yang dapat menyebabkan mahasiswa berhenti kuliah. Kemudian yang keempat, penyakit yang dapat memicu depresi itu sendiri dan cara mengatasi depresi bagi mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian depresi menurut Kaplan 2010. Menurut Kaplan, depresi adalah suatu masa terjadinya gangguan fungsi manusia yang berhubungan dengan perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termaksud perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa, dan tidak berdaya serta bunuh diri. Kemudian yang kedua, pengertian depresi menurut Kartono. Pengertian depresi menurut Kartono yaitu kemuraman hati atau kepedihan, kesenduhan atau kemuraman perasaan yang patologis sifatnya. Biasanya ditimbulkan oleh rasa inferior, sakit hati yang mendalam, penyalahan diri sendiri, dan trauma psikis. Kemudian selanjutnya pengertian depresi menurut Kusmanto. Menurut Kusmanto, dalam psikologis definisi depresi adalah gejala dan sindroma perasaan sedih yang bersifat psikopatologis yang disertai dengan hilangnya minat, kurang energi, dan meningkatnya rasa lelah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada gejala depresi. Gejala-gejala depresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi emosional berubah. Seorang mahasiswa yang sedang depresi akan mengalami perubahan kondisi emosional secara terus-menerus. Misalnya, mengalami perasaan sedih, wajah muram, mudah tersinggung, gelisah, bahkan kehilangan kesadaran. Kemudian yang kedua, motivasi berubah. Depresi yang dialami seorang mahasiswa pelajar umumnya akan membuat orang tersebut menjadi tidak berminat dengan berbagai kegiatan, bahkan kehilangan minat dalam berbagai aktivitas yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan pada kognitif. Seorang mahasiswa yang sedang depresi juga akan sulit berpikir jernih,
dan berkonsentrasi. Sebaliknya, mereka justru berpikir ke hal-hal yang buruk tentang dirinya sendiri dan masa depannya. Munculnya perasaan bersalah dan penyesalan akan kesalahan pada masa lalu membuat mereka merasa tidak kuat dan tidak memiliki self-esteem. Bahkan tidak jarang yang berakhir pada pikiran untuk bunuh diri. Dan yang selanjutnya, perubahan pada motorik. Depresi pada seorang mahasiswa pelajar ini dapat mengakibatkan motoriknya menjadi lebih lambat baik dalam berbicara maupun melakukan gerakan mudah. Pola tidur mereka pun juga mengalami perubahan, entah itu tidurnya lebih nyenyak atau lebih sedikit. Umumnya, seseorang yang depresi terlihat tidak memiliki energi, dengan wajah dan tatapan yang kosong atau tanpa ekspresi. Mereka mengalami perubahan selera makan sehingga mempengaruhi berat badan. Kemudian pokok pembahasan ketiga yaitu faktor penyebab mahasiswa mengalami depresi hingga berhenti kuliah. Depresi dapat terjadi karena disebabkan berbagai faktor. Adapun beberapa faktor penyebab mahasiswa tersebut mengalami depresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Dalam hal ini, faktor biologis adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu di dalam otak seseorang. Di dalam otak manusia terdapat dua neurotransmitter, yaitu norepinefrin dan serotonin, yang mempengaruhi mood dan perilaku seseorang. Serotonin dipercaya sebagai pemberi perasaan nyaman dan senang dalam diri seseorang, sedangkan norepinefrin berfungsi untuk memobilisasi otak dan tubuh manusia untuk bertindak. Kemudian yang kedua yaitu faktor biologis. Seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan riwayat depresi juga akan lebih besar kemungkinannya mengalami depresi ketimbang seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak punya riwayat depresi itu sendiri. Namun, tentu saja ini bukan sesuatu yang mutlak karena ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya depresi pada seseorang. Yang ketiga, faktor psikososial. Faktor psikososial adalah faktor yang berasal dari hubungan seseorang dengan orang lain. Menurut para ahli psikososial ini memiliki porsi yang lebih besar dalam mempengaruhi mood seseorang dan faktor penyebab depresi terbesar. Misalnya hubungan orang tua dan anak, hubungan percintaan, hubungan seseorang dengan rekan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, penyakit yang dapat memicu depresi. Ternyata ada juga beberapa penyakit yang dapat memicu depresi itu sendiri. Yang pertama, kanker. Kanker ini yaitu penyakit yang mulai terjadi pada salah satu organ tubuh atau jaringan di tubuh akibat sel abnormal tumbuh tidak terkontrol, menyerang area di sekitar dan menyebar ke organ lain. Kemudian yang kedua yaitu stroke. Penyakit stroke pada dasarnya adalah gangguan aliran darah ke otak. Bisa berupa sumbatan atau pecahnya pembuluh darah dan dapat menimbulkan kerusakan pada struktur otak. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu ada diabetes. Diabetes atau penyakit gula ini adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan ini bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Jadi itulah penyakit yang dapat memicu adanya depresi, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya yaitu cara mengatasi depresi itu sendiri. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi depresi, yaitu yang pertama dengan berolahraga. Berolahraga secara teratur minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Menjaga pola makan dan tidur yang cukup dan menetapkan tujuan, karena
ketika seorang pelajar ini mengalami depresi, maka mereka akan cenderung merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya itu menghindari kebiasaan menyendiri, yaitu dengan mencari komunitas yang baik, buat hidup sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu jika mahasiswa itu depresi, ada baiknya mahasiswa itu memperbanyak sharing kepada orang yang dipercaya, terutama orang tua, yang dalam hal ini yaitu ibu kita sendiri. Sebagai seorang anak, kita haruslah mengapresiasi orang tua kita untuk meyakinkan ketahanan mahasiswa dalam menghadapi hidup, karena mahasiswa saat ini itu cenderung tertekan, bahkan bisa saja depresi dalam mengejar ekspektasi orang tua yang begitu tinggi. Ingin anaknya itu sukses, memiliki pekerjaan yang masya Allah. Jadi itulah cara kita agar terhindar dari depresi itu sendiri, dengan sharing kepada orang tua kita. Mungkin itu adalah cara terbaik agar tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan terkait kesimpulannya, yaitu apabila seorang mahasiswa mengalami depresi, maka cara terbaik adalah sharinglah kepada orang yang kalian percaya, terutama orang tua yang dalam hal ini adalah ibu kita sendiri. Alam mengejar suatu impian, pastilah ada harapan yang tinggi. Pada kesempatan itu, mahasiswa saat ini cenderung tertekan dan depresi dalam mengejar ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, sehingga mahasiswa akan mengalami stres yang berkepanjangan. Sebagai seorang anak, kita haruslah mengapresiasi orang tua kita untuk meyakinkan ketahanan mahasiswa dalam menghadapi hidup ini. Orang tua menjadi pelindung utama dalam hal apapun. Kita dapat memberitahu orang tua akan masalah yang tengah akan kita hadapi, sangatlah membantu, dan untuk orang tua dapat mengetahui sesuatu yang akan diperbuat. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.